Sama tugasnya? Iya, Mbak, sama, Mbak. Sama, oke. Terus sampai sini juga menghitung apa, maksudnya error-nya yang paling akurat yang mana? Nah, iya, Mbak, hitung RMS, Ini juga ya? Oke, aku bingung ya sebenarnya mau ngejelasin apa, karena ini pembahasannya tuh semua udah ada di, apa ya, di bacaan gitu. Nah, mungkin sebelumnya di sini itu aku jelasin dulu, dari ujian akhir semester aja ya yang dikasih sama Pak Maul sama Bu Monik. Jadi, tahun sebelumnya itu ujiannya itu ngerjain MTD itu ngerjain 2 project, dari Bu Monik sama dari Pak Maul. Nah, untuk yang, Pak Maul sendiri itu kita belajar terkait contouring, view shade, hill shade, kayak gitu kalian udah diajarin belum? Atau ditugasin? Yang kayak gini nih, hill shade, terus, ini apa ya, menentukan apa ya, wilayah yang cocok untuk ditumbuhin tanaman gitu-gitu? Udah atau belum? Yang kayak gini, aspek kayak gitu-gitu? kemarin kayaknya itu lebih ke kayak penggunaan basic tools yang di Saga GIS itu loh, Mbak. Oke, oke, nggak Untuk apa-apa. analisis daerah-daerah mana yang bisa dipakai gini itu kayaknya belum deh, Mbak. Belum ya? Gimana ya teman-teman yang lain ya? Aku belum. Ayo jawab dong yang lain. Gimana ini, kan matrikulasinya kalian yang minta. Kalau yang izin jawab jawab ya, Mbak. Ya. Kalau misalnya yang kayak contouring, shade gitu-gitu udah, Mbak, cuman yang nggak sedetail mana yang bisa cocok kita tanami tumbuhan gitu-gitu belum sih, Mbak. Cuma yang paling didetailkan kemarin tuh yang bagian das, kayak bagaimana das itu ditentukan gitu. Bagaimana daerah aliran sungai gitu ya? Iya, Mbak. Oh, gitu. Oke, gimana ya, oke deh gini aja deh, kita bahas dari, ini dulu aja, interpolasi ya, dari interpolasi yang kira-kira pasti banyak ditanyain juga. Nah, untuk, interpolasi sendiri itu kan kalau kita membahas terkait, eee, apa, klasifikasinya itu pasti banyak banget, dan di sini aku belajar dari salah satu acuan lah, salah satu buku. Ini tuh ada dari, siapa ini, Review of Spatial Interpolation Methods for Environmental Scientists. Jadi lebih ke membahas, geostatistiknya kalau interpolasi itu. Nah, di interpolasi di sini itu, sebenarnya untuk klasifikasinya itu juga beda-beda. Untuk yang aku tahu dan yang biasanya apa ya, dijadiin bahan pertanyaan untuk UAS kemarin yang waktu pas MTD angkatan aku, itu dibahas terkait interpolasi yang eksak dan non eksak. Nah, di mana untuk yang eksak itu artinya interpolasinya itu dia pas di titik, sampel yang udah ada gitu. Kalau untuk contohnya sendiri gambarannya kayak gini nih. Ini klasifikasinya. Sebenarnya aku nggak nyiapin materi apa-apa, tapi aku cuman cerita aja ya. Jadi untuk teman-teman boleh nanti ditulis atau direkam atau gimana, karena aku juga nggak ada persiapan untuk bikin rangkuman, karena kan kemarin mintanya itu ya, apa, minta aku matrikulasi itu H-1 ya, jadi kita cerita-cerita aja. Nah, untuk klasifikasi di sini itu ada 2, ada yang eksak, ada yang ineksak atau non-eksak. Kita lihat di sini kalau misalkan yang eksak itu, pada saat ini ada titik yang diinterpolasi ya, misalnya ini.
dan garis ini tuh adalah garis hasil interpolasinya. Apabila itu eksak, interpolasi yang eksak, dia akan menginterpolasi titik-titik yang jadi sampel itu jadi pas di garis interpolasinya ini. Tapi kalau yang ineksak itu, dia akan menginterpolasi, dari titik sampel ini tuh nggak pas di titiknya. Jadi mungkin dia kayak mendekati yang kira-kiranya di antara sini dan sini tuh ada nilai yang mendekati. Jadi ineksak itu nggak tepat lah. Maksudnya, memperkirakan gitu, nggak pas di titik yang, menjadi sampel untuk interpolasi. Itu, klasifikasi besar dari salah satu klasifikasi besar dari interpolasi. Selanjutnya, dari klasifikasi tersebut dibagi lagi dari interpolasi eksak ada beberapa jenis interpolasinya, dari ineksak ada beberapa jenis interpolasinya. Nah, disinilah aku baca terkait, contoh-contohnya tuh metode apa aja sih yang termasuk ke dalam interpolasi eksak maupun interpolasi ineksak. Di sini udah ada, sebentar. Nah, di sini ya. Jadi untuk, beberapa metode misalkan ada nearest neighbor. Nearest neighbor ini termasuk ke dalam exact interpolation. Nah, juga pengklasifikasiannya itu bukan hanya terkait eksak dan ineksak, tapi ada lokal dan global deterministik atau stokastik, ada univariable atau multivariable, tapi kita berfokus di eksak atau ineksak ya, karena dari soal UAS kemarin itu, Bu Monik mintanya coba untuk, interpolasi sebutkan jenis-jenis interpolasi yang termasuk ke eksak dan ineksak gitu. Untuk tin itu termasuknya ke eksak, terus natural neighbors itu beda sama nearest neighbors, ini ke eksak. IDW itu ineksak tapi dia bisa, dipaksakan menjadi eksak. Kenapa? Nanti kita bahas. Terus ada regression models, LM itu ineksak, trend surface analysis itu ineksak, biasanya ini digunakan buat, climatic data atau data, climate gitu ya, hujan kayak gitu-gitu, curah hujan dan lain-lain. Terus juga ada splines dan local trend surface, ada regression tree, ini pakainya ineksak, regression tree, ineksak, thin plate splines, kalau kalian udah pernah baca-baca itu eksak. Dan kriging ini adalah kriging itu menurut aku itu salah satu metode interpolasi yang terbaik, walaupun nggak ada metode interpolasi yang paling baik untuk, menginterpolasi beberapa jenis data, karena penggunaannya itu pasti, sesuai misalkan untuk curah hujan, ternyata kriging tidak terlalu baik, gitu. Jadi sesuai dengan, kebutuhan, gitu. Kalau kriging itu termasuknya ke eksak, dia akan menginterpolasinya itu pas di titik yang akan menjadi sampel untuk interpolasi, gitu. Jadi untuk klasifikasinya di sini, kalian bisa lihat atau nanti aku kirimin ya, kriging, eksak, bla bla bla, oke. Selanjutnya untuk, masuk ke dalam pengaplikasiannya, di sini kebetulan ini jawaban aku waktu semester lalu dan lumayan nilainya bagus, jadi semoga bisa jadi acuan atau mungkin teman-teman yang lain yang nilainya lebih bagus, bisa sharing juga ke teman-temannya. Sebenarnya untuk materi interpolasi ini kita harusnya nyoba di ArcGIS atau di server, tapi kita coba untuk, pakai, bacaan aja gitu. Untuk yang pertama itu interpolasi IDW atau inverse distance weighted. Nah, metode IDW ini itu kan, prinsipnya itu mengambil rata-rata jarak tertimbang, di mana nilai yang digunakan tidak boleh lebih besar dari input tertinggi maupun lebih kecil dari input terendah elevasi data. Nah, untuk, contohnya itu, misalkan langsung aja kita bahas ke beberapa, parameter ya. Di sini kalau teman-teman tahu itu saat kalian
mencoba untuk menginterpolasi IDW. Sebentar ya, kita coba pakai, gambaran biar kalian agak sedikit masuk. Mungkin ada yang udah ngerti juga, tapi sebentar. Search mana ya? Matiin dulu. Ini 3D analis atau spatial analis sama aja sebenarnya parameternya. Nah, misalkan kita, ini karena poinnya terlalu banyak, jadi aku nggak coba demoin ya, karena ini poinnya sangat banyak, jadi takutnya nge-lag. Ini kita masukin poin, nanti poin interpolasi ke sini, Z kalinya nanti ada kan. Nah, berarti kan ini ada beberapa, parameter. Nah, untuk parameter yang paling berpengaruh di sini, untuk RG sendiri dia udah ngasih tahu, di sini tuh ada power. Nah, power ini akan memberikan, dampak yang besar untuk hasil interpolasi dari IDW tersebut. Maksud dari power ini, dia akan memberikan bobot yang besar pada titik sampel yang akan diinterpolasi dan, bobotnya itu seberat apa sih dia bisa memberikan oh, sorry sorry sorry. Aku ganti share screen dulu. Gimana? Ini sekarang share screen-nya udah kelihatan? Udah, Mbak. Oke. Sudah, Mbak. Oke oke. Nah, untuk yang IDW sendiri kalian pasti udah pernah nyobain kan di ArcGIS itu. Nah, ada beberapa parameter yang harus diatur. Terus juga kalian juga harus, ngejelasin parameter ini tuh pengaruhnya apa. Tapi untuk IDW sendiri aku langsung to the point, parameter yang paling berpengaruh di IDW ini adalah power. Nah, power ini jika kalian atur di sini tuh kan karena di seluruh software itu, entah di ArcGIS atau di server yang pernah aku cobain untuk menginterpolasi data menggunakan IDW ini, default-nya itu nilai power-nya itu 2 gitu. Dan, eee, apa ya, si power ini akan memberikan bobot bagi, si titik-titik yang diinterpolasi yang menjadi sampel itu seberapa berpengaruhnya dia untuk melakukan interpolasi gitu. Jadi, eee, semakin besar nilai si power ini, maka semakin jelas juga hasilnya. Jadi untuk output-nya sendiri di sini, ini untuk power yang satu, ini kalian bisa lihat power satu, power 2, power 5, dan power 10. Kalau misalkan dilihat dari, secara ini tuh kan rasternya ya, ini nih bentuk rasternya, maksudnya kayak, ya udah 2D-nya berupa raster, bukan vektor kan. Dan kita bisa lihat sendiri itu untuk power yang satu itu kan masih belum tergambar dengan jelas untuk bagian yang titik-titik kecil di sini. Sementara untuk yang power 10 itu kan lebih jelas nih, belokan-belokannya nih. Kayak lebih kasar lah intinya. Nah, kalian bisa lihat dari hasil kalian bisa lihat dari, dari hasilnya sendiri itu, power yang paling besar itu, power 10 itu akan menghasilkan, kenampakan dari hasil interpolasi IDW ini menjadi lebih detail, bukan lebih kasar ya lebih kasar, tapi lebih detail jatuhnya. Jadi, objek yang di sini itu terlihat, maksudnya terinterpolasi gitu ya. Dan untuk melihatnya itu, kalian bisa ubah si data raster ini ke bentuk, eee, Hillshade. Nah, di sini itu kalian, sebenarnya untuk ketelitian itu bisa secara visual itu bisa dilihat dari hillshade-nya di sini gitu. Nah, semakin kasar dia berarti, semakin dia itu detail kan. Nah, untuk yang power 10 itu lebih detail di sini. Kita bisa lihat di sini. Untuk penjelasannya sendiri, itu kalian bisa baca di sini, parameter power digunakan untuk mengontrol titik
agar lebih signifikan dari titik yang diketahui di nilai interpolasi berdasarkan jarak dari titik output. Nah, terus juga aku mau kasih tahu karena, interpolasi IDW ini termasuk ke dalam ineksak, walaupun dia bisa dipaksakan menjadi eksak, tapi pada saat pertama kali kalian interpolasi itu kan, nilai power-nya sesuai default itu 2 ya, dan hasilnya kayak gini nih. Tapi pada saat kalian mau mencoba untuk membuat si interpolasi IDW ini menjadi eksak, maksudnya eksak tuh maksudnya, eee, interpolasinya itu dia interpolasinya itu yang asalnya kayak gini, sebentar, yang asalnya kayak gini, ini kan ineksak, kalian bisa maksain jadi entah kayak gini nih. Nah, mendekati itu harusnya kan kayak gini nih biasanya, tapi karena si IDW ini memiliki, parameter power, dia itu bisa dipaksakan untuk nyampe ke sini, walaupun nggak sampai banget. Nah, tapi kalian juga hati-hati sama penggunaan power di, interpolasi IDW, karena kalau semakin besar juga, kalau misalkan power kalian kasih yang semakin besar, itu juga akan, apa ya, menghilangkan keakuratan dari interpolasi IDW, apalagi apabila kalian mau menginterpolasi, terrain. Jadi, model permukaan bumi kalian mau menginterpolasinya menggunakan IDW. Ya bener sih kalian tinggal naikin power-nya gitu atau ya dirubah rasternya diperkecil biar nanti semakin detail, tapi dia itu IDW itu bekerjanya itu walaupun power semakin tinggi, tapi dia belum tentu, apa ya, menghasilkan hasil yang akurat gitu. Jadi untuk IDW itu lebih bagus untuk curah hujan. Nah, selain itu di interpolasi IDW juga bisa melakukan interpolasi secara ekstrapolasi. Maksud ekstrapolasi di sini, misal aku punya data curah hujan itu maksudnya titik-titik poin ya, maksudnya poin curah hujan yang cuman ada di daerah segini doang. Nih, kalau misalkan, IDW dia bisa melakukan interpolasinya itu di luar misal ini boundary-nya. Nah, di sini, ini ada titik-titik, interpolasi curah hujan misalkan. Pada saat interpolasi IDW, itu kita bisa menginterpolasinya sampai keluar sini, mengekstrapolasi. Jadi harusnya gini ya, dari titik satu ke titik 2 itu biasanya kan kalau interpolasi itu ya udah cari yang daerah sini tuh yang paling deket, nanti digarisin. Tapi dia bisa ngegarisin sampai hingga karena IDW bisa melakukan ekstrapolasi, tapi berbeda sama kriging. Nah, kita agak masuk sedikit ke kriging, itu dia tidak bisa melakukan ekstrapolasi. Jadi kalau misalkan titiknya di ujung cuman segini, nih, nah, dia itu cuma bisa interpolasi cuman sedaerah sini nih. Kalau untuk contohnya, ini aku bahas di bawah sebentar ya, aku hapus dulu. Di mana sih? Mmm. Nah, interpolasi IDW pada data curah hujan itu baik maksudnya, IDW itu baik dalam merepresentasikan, peta curah hujan gitu. Jadi dia itu bisa melakukan interpolasinya itu sesuai dengan wilayah yang dikaji, misalkan ini wilayahnya ya, berarti kan pas banget nih untuk, apa ya, wilayahnya tuh. Nah, tapi kalau untuk yang kriging, dia itu nggak bisa sama sekali untuk melakukan ekstrapolasi. Jadi dia nggak akan bisa sampai full untuk satu wilayah kalau misalkan titik ujinya itu cuma sampai sini, nih, sampai sini, 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 dan sini. Jadi dia cukup sampai, apa ya, titik terluar lah. Jadi melakukan interpolasinya tuh di sekitar sini, gitu.
untuk yang kriging. Makanya untuk yang kriging itu tidak cocok untuk merepresentasikan atau menginterpolasi data curah hujan. Berbeda lagi sama yang Thyssen Polygon sebenarnya bisa, tapi dia tidak apa ya, tidak merepresentasikan bahwa curah hujan itu kayak gitu. Kayak gini nih, maksudnya untuk yang Thyssen Polygon, untuk data curah hujan ini kan nggak mungkin ya di satu kota itu curah hujan tuh bentuknya persegi berapa ini, satu 2 3 4 5 kan nggak mungkin ya. Dia itu untuk curah hujan itu pasti kan lebih ke kontinu kontinu kayak yang IDW kayak gini nih bentuknya. Nggak mungkin potong-potong atau patah-patah kayak gini, kecuali untuk yang jenis tanah itu mungkin bisa ya kalau jenis tanah itu, diinterpolasi dengan metode yang Thyssen Polygon ini, karena dia emang hasilnya potong-potong ini. Dan kenapa bisa dia, cara kerja Thyssen Polygon kenapa bisa jadinya hasilnya seperti poligon-poligon gini, itu ada caranya. Jadi dia nggak langsung bikin, eee, bikin apa ya, s sewilayah ini tuh warnanya biru muda, satu wilayah kayak gini tuh warnanya biru. Jadi tuh metodenya itu kayak gini. Nah, jadi, pada saat kalian memiliki apa ya, titik uji ini, titik uji apa, titik untuk diinterpolasi nih, kalian coba untuk ini ini maksudnya tuh, cara kerja Thyssen Polygon ya. Antara titik-titiknya ini akan saling menghubungkan. Nah, setelah itu dari titik yang misal ini ya, titik satu ke titik 2 ini, dia akan mencari nilai tengahnya, yang ini juga akan mencari nilai tengahnya, ini akan mencari nilai tengahnya, nih yang warna kuning ini adalah nilai tengahnya. Nanti dia akan menghubungkan nilai tengah tersebut menjadi suatu bidang. Jadi segini nih, set, ini menjadi suatu bidang dan menghasilkan bidang yang kayak gini nih, ini hasil dari Thyssen Polygon, maka dari itu titik di sini tuh menjadi titik tengahnya, titik apa ya, poin yang diinterpolasi itu menjadi titik tengahnya, bukan lagi titik yang menghubungkan antara 2 ya, 2 titik interpolasi ini gitu. Itu untuk yang Thyssen Polygon. Selanjutnya untuk yang kriging itu lebih banyak lagi penggunaannya, itu lebih ke untuk pemodelan, permukaan bumi. Untuk pemodelan permukaan bumi itu contohnya langsung aja ke ini ya, coba nih, aku pernah melakukan beberapa satu penelitian terkait rigging, ini sambil cerita aja. Nah, jadi untuk yang rigging sebelumnya bentar ya, aku hapus dulu. Jadi eee, untuk seluruh metode interpolasi ini, sebenarnya kalian harus punya datanya dulu. Data apa? Datanya itu berupa kalau, menurut aku tuh data point cloud lah. Jadi titik-titik yang akan kalian interpolasi. Nah, untuk yang di sini aku ceritanya tuh mau mau melakukan interpolasi menggunakan metode kriging dan nanti kita bahas juga terkait uji akurasinya kayak gimana. Itu, pertama kalian harus menyiapkan dulu beberapa titik yang akan, kalian interpolasi. Misalkan kalian dapat datanya itu dari hasil pengukuran menggunakan LIDAR, yang jumlah titiknya itu ada banyak nih. Jumlah titik-titiknya itu harus, mempunyai koordinat X, Y, dan Z. Z-nya itu belum tentu nilai ketinggian, bisa juga Z-nya itu adalah curah hujan, bisa juga nilai tanah yang Z itu adalah yang akan kalian interpolasi, entah curah hujan, jenis tanah, atau Z ketinggian elevasi yang akan diinterpolasi menjadi data permukaan bumi. Tapi lebih banyak model terrain digital itu, kita mencoba untuk menginterpolasi dari permukaan bumi, maksudnya menginterpolasi untuk terrain terrain permukaan bumi gitu. Jadi, data Z-nya ini adalah data ketinggian atau elevasi gitu. Jadi di sini, ini akan
sedikit pindah-pindah ya. Di pertama nih, siapin dulu datanya. Jadi aku ceritanya punya data hasil pengukuran LIDAR. Misal ya, misal ini adalah poin-poinnya yang akan aku interpolasi dan akan aku analisis apakah, hasil interpolasinya itu beneran sesuai dengan sesuai dengan model terrain yang ada, yang model terrain yang sudah ada di Demnas, misalnya kayak gitu ya. Terus habis kalian punya titik, interpolasi ini, kalian juga harus punya titik uji akurasi. Nah, titik uji akurasi ini yang warna merah di sini, ini yang warna merah itu kalau di, kondisi di lapangan, di asli itu, kalian harus melakukan pengukuran menggunakan GNSS di beberapa titik yang ada di terrain yang akan kalian interpolasi. Nah, itu tuh pengukurannya tuh biar akurat ya, karena sebagai titik uji itu harus akurat, makanya pengukuran titik uji itu harus menggunakan GNSS. Pengukuran di situ tuh untuk mendapatkan nilai X, Y, Z-nya. Jadi Z-nya itu harus yang akurat lah. Jadi kita ibaratkan yang poin interpolasi yang ijo-ijo tadi itu belum akurat, walaupun misal udah dapat nilai X, Y, Z-nya. Nih nilai X, Y, Z-nya. Tapi, harus, memiliki nilai uji titik uji yang, warna merah ini. Nah, terus abis itu kalian mau coba interpolasi menggunakan kriging. Nah, di sini itu karena untuk menginterpolasi menggunakan menginterpolasi terrain menggunakan kriging, itu, eee, kalian itu nggak bisa pakai sebenarnya bisa pakai IDW, tapi dia itu tidak merepresentasikan untuk, permukaan bumi yang baik karena, balik lagi pengertian IDW tersebut juga tidak dia itu, interpolasinya ineksak. Kalau yang kriging itu eksak dan dia bisa merepresentasikan permukaan bumi gitu. Nah, habis itu kalian coba untuk interpolasi menggunakan kriging, ini kebetulan pakainya server. Nah, di sini tuh, eee tiga-tiganya ini pakai server dan tiga-tiganya kriging. Di sini kita bisa lihat ya, bahwa untuk yang metode interpolasi menggunakan kriging itu, dia itu kelihatan jelas, eee, seperti fitur-fitur yang kasarnya. Jadi, menghasilkan interpolasi yang detail terhadap tiren-tiren yang ada di permukaan bumi, gitu. Nih, jadi kayak gini nih. Nah, untuk yang dari 2D-nya kayak gini. Kelihatan kan, apalagi kalau misalkan kita tambahin kontur, di sini kelihatan juga ada perbedaan elevasi, berarti untuk metode kriging ini emang cocoknya itu untuk permukaan bumi atau, eee, apa ya, kriging juga bagus untuk menginterpolasi data-data geologi. Nah itu, kalian bisa highlight itu, untuk mencari minyak juga bisa karena minyak biasanya ada di cekungan ya. Terus, eee, hmm, setelah itu kalian ini, hasilnya, ini kan hasil interpolasinya, terus kalian coba untuk melakukan uji validasi. Nah, di sini karena kriging itu banyak, apalagi di JIS itu kriging itu banyak. Nah, di sini tuh ada kriging yang 3D analysis sama spatial analysis itu sama aja, tapi di sini ada empirical Bayesian kriging, ada Gaussian geostatistical, dan lain-lain. Nah, kita di sini itu, eee, aku waktu itu nyobain terkait antara kriging dan empirical Bayesian kriging. Nah, interpolasinya tuh kayak gimana, kayak gitu. Terus habis itu coba untuk, melakukan uji akurasi metode interpolasi kriging. Jadi step-nya mungkin kalian ini gampang banget. Jadi kayak masukin poin ke
salah satu yang ada di sini, maksudnya, tools yang ada di sini kalian masukin poin, tunggu hasilnya itu berupa kayak gini, hasilnya itu berupa apa ya, ini tuh raster kayak gini, habis itu kalian coba masukin titik uji. Nah, titik ujinya itu kalian, apa ya, maksudnya dinyalain lah ya, dinyalain titik ujinya, terus kalian klip, dengan radius 300, dibikin buffer sebesar 300, habis itu kalian, klik di salah satu wilayah yang udah ada radius buffer-nya ini. Sorry sorry. Habis itu kalian samain nilainya dari yang informasi ada di bentar, nah, nah, nih pakai pakai tombol identify, titiknya harus pas di sini. Ini kita matiin dulu, kayaknya juga kalian udah pernah nyoba ya. Nah, di sini kalian ada nilai pixel value-nya, 318,281,097. Nah, dari situ, itu kalian langsung sama ini wilayah yang di sini tadi nomor berapa nih? Nomor 18, kalian masukin nanti ke Excel, yang nomor 18 tuh mana, misalkan di sini ya. Nih, nomor 18 misalkan ya, nih nomor 18 di sini. Kalian masukin ke kriging yang contoh kriging ArcGIS itu, kalian masukin nilainya 300 berapa tadi, itu nanti, langsung disamakan dengan nilai Z yang menjadi acuan tadi, gitu. Sebenarnya teman-teman juga udah pernah ngerjain kan terkait uji akurasi yang ini, gimana? Udah pernah atau perlu dijelasin dari awal? Halo? Udah Mbak, tapi kayaknya kalau dijelasin dari awal juga nggak apa-apa Mbak. Oke oke oke. Bentar ya, aku buka dulu Excel-nya mana ya. Hmm. Mana tadi ya? Oh ini, oke. Ini itu yang, apa ya, yang raster ini, itu adalah, hasil interpolasi menggunakan empirical Bayesian kriging, oke. Nah terus, caranya untuk kalian melakukan uji atau kalian ngecek nih antara 2 metode ini mana yang paling bagus, itu satu-satu dulu. Yang pertama pada empirical misal contohnya pada empirical Bayesian kriging. Entah mungkin kalian nanti akan membandingkan IDW dengan kriging, IDW dengan Thyssen polygon, atau apapun itu, ini bisa bisa apa ya, maksudnya bisa kalian coba di metode yang lain, tapi akan sedikit kelihatan jomplang karena, pasti akan lebih baik itu menggunakan kriging gitu, maksudnya kelihatan banget bedanya gitu. Tapi nggak apa-apa, ini untuk contoh, itu kita pakai yang empirical Bayesian kriging dan kriging aja. Jadi ada 2 hasil interpolasinya, empirical Bayesian kriging sama kriging yang biasa kalian gunakan untuk interpolasi gitu. Jadi, pertama kalian bikin dulu, eee, Excel. Nah, kalian di sini Excel-nya ini kalian isi dengan koordinat X, Y, Z, entah Z-nya doang juga boleh sebenarnya. Ini kita hide aja nggak apa-apa. Nih, Z-nya doang dari titik uji ya, yang kalian masukkan ke dalam perhitungan itu harus titik uji. Nah, titik uji di sini aku udah kasih nomor 1 sampai 20.
Oke, nih poin uji akurasi itu kita lihat ya, untuk atribut ini. Nah, jadi kalian kalau misalkan mau melakukan interpolasi itu, jangan melibatkan titik uji. Jangan melibatkan titik uji di sini, jadinya, apa ya, ini jangan ikut ke dalam metode interpolasi, karena ini digunakan untuk dilakukan uji akurasi, gitu. Nah, udah nih kalian punya titik ujinya ini sebanyak 20. Nah, pada saat melakukan uji pada empirical Bayesian kriging, kalian nyalain, terus kalian masukin sebentar, kalian masukin titik poin ujinya. Poin ujinya misalkan ada 20 ya, ada 20, habis itu kalian lakukan buffer. Nah, masukin tuh, agak lemot. Ya pokoknya di-buffer lah ya. Buffer itu, jatuhnya itu ajalah ini misal 300 ya. Nah sekian, udah nih dapet ceritanya. Habis itu, eee, hasil buffer tadi kalian coba klip dengan empirical Bayesian kriging, maka menjadi titik uji EBK. Jadi raster yang kepotong-potong ini bentar, aku matiin dulu yang lainnya. Nih, raster yang kepotong-potong bulat ini, itu adalah buffer dari titik poin uji terhadap empirical Bayesian kriging. Oke, paham ya? Tuh lihat, semuanya pas kan di titik uji, oke. Habis itu, kalian coba untuk melakukan, apa ya bahasanya ya, jadi kalian mencocokkan, misalkan untuk yang poin 3 deh, poin 3 di sini kalian zoom, terus kalian matiin kira-kira tuh poin 3 tuh di sini kan, kalian matiin, klik di sini. Nah, di dalam satu lingkaran ini, itu tuh kan ada banyak raster-raster. Dan di setiap rasternya itu memiliki nilai pixel value yang berbeda. Jadi kalian harus segimana mungkin, kalian harus sedetail mungkin ngepasin kalau titik merah ini ada di raster yang mana gitu ya. Kalian matiin dulu, terus klik, berarti nilainya 393162231 itu untuk yang nomor 3. 3 itu pixel value-nya segini. Nih, kalian masukin nomor 3, FID 3, ini kan, dan ini pakai empirical Bayesian kriging. Nah, yang empirical Bayesian kriging itu yang ini, kita masukin 393 tadi berapa tuh? Bentar. Nah, 393162231. Nih, tuh, sama. Nah, sama halnya seperti yang lainnya sampai 20 kali, itu kalian kerjain. Selanjutnya, hal yang sama kalian lakukan ke metode yang kriging, yang biasa aja, yang kriging ini. Nih, kalian buffer semisal 300 meter, dan kalian klip atau potong, akhirnya menjadi titik yang kayak gini, nih. Uji kriging yang biasa aja, yang kriging yang biasa kalian gunakan. Terus masukin juga nilainya, misalkan untuk yang titik 0 atau titik yang FID 13, FID 5, kalian masukin ke yang sini. Misalkan untuk yang FID 3 tadi, itu kan yang empirical Bayesian kriging-nya itu untuk yang FID 3 itu 393,162231. Terus untuk yang kriging kalian coba cek, itu ternyata 392,014648. Nanti kalian coba yang IDW, misalkan kalau disuruhnya IDW atau apapun itu metode yang lain, masukin. Terus selanjutnya kalian menghitung RMSE dari EBK maupun RMSE kriging yang ARGIS tersebut.
dengan rumus ini. Jadi, pengurangan bentar, ini aku nemu rumusnya ini dari YouTube dan mungkin kalian juga udah sama ya nemunya kayaknya. Soalnya cuman ada video itu doang, jadi dikurangi terus diakarin. Nah, kayak gini. Habis itu didapat, semua dijumlahin RMSE-nya, dan menghasilkan yang empirical Bayesian kriging ini 11, sekian. Untuk yang kriging biasanya itu 12, sekian. Nah, kalau dilihat dari sini sebenarnya, agak maksudnya kan nilai yang bagus tuh harusnya ya jangan sampai puluhan ya, cuman karena 2 metode ini yang kita gunain itu EBK dan Kriging dan menghasilkan RMSE yang mendekat yang dua-duanya itu dekat, apa ya, hampir mirip, misalkan ini 11,5, ini 12,0. Jadi ini masih bisa dibilang bahwa perhitungannya tuh masih bener lah tapinya untuk ketelitiannya, maksudnya untuk yang lebih baiknya itu menggunakan empirical Bayesian kriging gitu. Jadi, untuk uji akurasi ini sebenarnya masih agak tricky bagi aku juga karena, metode yang bener tuh harusnya gimana gitu, tapi kalau sesuai YouTube sih kayak gini. Dan untuk, ini kan untuk apa ya, untuk, eee, contohnya ini untuk menggunakan EBK dan rigging yang ARGIS yang biasa. Tapi waktu di soal juga itu aku juga nyobain, eee, ini ya, pakai IDW, pakai spline, pakai kriging, dan pakai natural neighbor. Nah, di sini juga bisa kelihatan ya, untuk yang RMSE-nya itu berapa. Di sini, sama aja metodenya. Ini kita samain, tapi untuk yang, eee, di contoh soal ini kita membandingkannya itu antara beberapa metode yang lain. Jadi nggak apple to apple, nggak kriging dengan kriging yang lain gitu. Jadi kayak IDW, spline kriging, natural neighbor. Jadi untuk, metode pembandingan ini kan, emang disuruhnya tuh untuk semua metode ya dibandingin. Tapi sebenarnya nggak ada yang benar-benar bagus dalam menginterpolasi. Jadi, nanti kalian bisa coba sendiri dengan metode yang sama dan melihat RMSE-nya. Nah, tapi di sini bisa kalian lihat kalau misalkan RMSE pada saat kalian melakukan uji, kalau ujinya itu salah, itu biasanya dari satu metode ke metode lain itu apa ya, angkanya itu beda jauh. Maksudnya kayak ini misalkan ini 10, ini cuman 5, atau ini 8, ini cuman 3 gitu. Tapi kalau misalkan pada saat kalian melakukan uji ini, RMSE-nya bedanya tipis-tipis, kayak ini 6, ini 5, ini 6, ini 5, itu masih termasuk ke dalam perhitungannya itu benar gitu teman-teman. Terus apalagi ya, IDW udah, kriging juga udah. Terus ini lebih kalau ini sih lebih banyaknya tuh harus membaca ya. Jadi ini nih, misalkan ini exact interpolation, apalagi ya? Inexact interpolation, udah. Perbandingan metode eksak dan ineksak. Nah, di sini, misalkan ditanya disuruh ngejelasin nih perbandingan antara metode eksak dan ineksak. Kalian udah bisa, tahu nih kalau eksak itu gimana, yang dia itu akan menginterpolasi pas di titik, sampel yang akan diinterpolasi. Kalau ineksak dengan, dengan memperkirakan lah. Nah, tapi di sini juga aku mau ngasih perbandingannya itu antara kriging sama IDW. Karena kriging termasuk eksak dan IDW termasuk ineksak. Berdasarkan cara kerjanya, kalian juga udah tahu kalau inverse distance weighted itu menentukan nilai selnya itu menggunakan kombinasi terbobot secara linier dari sekumpulan titik sampel dan bobot itu
merupakan fungsi dari jarak terbalik atau 1/d. Nah, di dalam rumus 1/d ini nanti juga kita bisa lihat nih di sini nih, kenapa sih bisa dinamain inverse distance. Itu karena dari rumusnya juga itu 1/d atau inverse kebalikan dari distance-nya itu, jaraknya itu. Ini sebentar. Nah, hmm, the values of an attribute at unsample points using a linear combination of values at sample point weighted by an inverse function of the distance from the point of interest to the sample point. Jadi bobotnya ini, the weights can be expressed as, jadi bobotnya ini akan apa ya, rumus dari apa, IDW ini, itu kayak gini nih, 1/d, I sampai P. N-nya itu di sini kita bisa lihat D itu adalah distance atau jaraknya, P itu adalah, power, dan N itu merepresentasikan number of sample point. Jadi jumlah dari sampel point yang akan diinterpolasi gitu. Nah, the main factor affecting the accuracy. Nah, faktor utama yang, apa ya, memberikan efek akurasi pada IDW ini adalah nilai power parameternya, berarti di sininya nih. P ini akan berpengaruh untuk ketelitiannya. Nah, when the value power of the parameter increase, jadi untuk nilai power-nya itu misal dia semakin tinggi, maka, eee, apa ya, ketelitiannya juga akan, bukan ketelitian sih, si hasil interpolasinya juga akan semakin kasar gitu. Gitu nih, nanti kalian coba bisa baca-baca di sini. Terus, nah, ini cara kerja IDW tadi. Terus kriging ini cara kerjanya. Kriging mengasumsikan bahwa jarak atau arah antara titik-titik sampel mencerminkan korelasi spasial yang dapat digunakan untuk menjelaskan variasi dalam permukaan. Nah, untuk lama waktu pemrosesannya itu, lebih cepat IDW dibandingkan kriging. Karena kriging kan, eksak dan juga dia lebih teliti lah untuk menginterpolasi data permukaan, gitu. Jadi kriging lebih lama. Apalagi dengan titik sampel yang jumlahnya banyak, itu akan semakin lama juga. Untuk hasilnya itu bisa dilihat nanti dari hasil ini, sebenarnya aku nggak terlalu ngelihat ada perbedaan, tapi di berbagai, apa ya, di berbagai data yang sebelumnya pernah aku cobain, bukan data ini ya, data yang lain gitu ya, emang, untuk yang kriging ini lebih kasar hasilnya dibandingkan dengan yang IDW. Kecuali IDW kalian nambahin power-nya. Nah, untuk secara ketelitian, metode kriging itu lebih baik dalam melakukan interpolasi terhadap objek permukaan bumi, karena titik-titik ekstrim yang membentuk sebuah cekungan atau perbukitan akan digambarkan dengan baik dengan melakukan interpolasi tepat pada titik sampel yang dimilikinya. Nah, ini kan juga, arti dari exact interpolation ya, dia akan menginterpolasi pada titik sampel yang dimilikinya. Namun tidak menutup kemungkinan metode IDW juga akan menjadi lebih baik, itu didasarkan pada data apa yang akan diinterpolasinya. Misalkan dia yang diinterpolasi pakai data curah hujan, ya IDW mungkin lebih baik ya, yang digunakan itu. Dan seberapa banyak jumlah titik sampel yang akan diinterpolasi. Selain itu juga IDW memiliki parameter power. Nah, parameter power memungkinkan untuk mengontrol signifikansi titik-titik yang diketahui terhadap nilai-nilai yang diinterpolasi. Jadi, apa ya, ini untuk perbandingan eksak dan ineksak gitu. Terus untuk, metode-metode lain kayak Thiessen tadi udah ya, Thiessen Polygon udah, kayak gini. Selebihnya kalian baca kayak NN, terus Spline, itu kalian coba baca sendiri di Natural Neighbor ya misalnya, Natural Neighbor kalian coba baca sendiri. Terus kita masuk ke
Oh ini nih ada contohnya. Ini untuk yang, interpolasi natural neighbor. Sebenarnya ini aku gak bisa kayak ngejelasin secara detail terkait natural neighbor karena, waktu itu juga kayaknya kurang dapet, banyak acuan terkait natural neighbor, karena yang paling banyak dibahas itu kriging sama IDW. Thyssen polygon sedikit lah juga, gitu. Jadi nanti kalian coba baca-baca terkait, metode interpolasi yang lain kayak interpolasi metode spline, kayak tadi juga. Oh, tin juga termasuk sebenarnya. Dan juga oh ya, aku mau kasih tahu lagi, maksudnya kayak kita pembuktian untuk yang metode tin itu, mana ya, perbedaan antara metode interpolasi tin sama metode interpolasi IDW. Nah, kalau IDW itu kan kalian tahu sendiri dia kontinu kan hasilnya. Maksud dari kontinu itu dia kayak bentar, dia itu kayak apa ya, nggak patah-patah lah gitu. Kita coba, aku punya koordinat yang akan membentuk sebuah limas. Limas segi 4. Ini misalkan easting, ini northing, ini elevasinya. Nah, untuk, koordinat dari limas itu kan ini gini ya. Ya percaya nggak percaya lah, ini tuh adalah, koordinat dari limas. Nanti kalian kalau misalkan coba untuk di-plotting, kita plotting ya. Misalkan ini save dulu. Ini tadi aku udah bikin ya koordinat limas. Sebentar. Ini untuk pembuktian aja, untuk pembuktian bahwa metode interpolasi itu beda-beda tergantung penggunaannya itu cocoknya di mana gitu. Nah, pada koordinat limas tadi aku coba mau grid datanya itu, ini ya, kita pilih yang tadi, pakai metode grading method itu, metode interpolasi. Ini ada IDW, kriging, nomenklatur. Jadi bukan cuman yang ada di ARCGIS doang yang, metode interpolasi itu, ada banyak sebenarnya. Dan kriging pun ada banyak juga. Kayak di sini ada, modified shape parts method, natural neighbor, nearest neighbor, polynomial regression, RBF, ini tin, moving average, data metric, local polynomial, dan lain-lain. Itu coba ya kita pakai yang, IDW dulu. IDW dengan power-nya itu kita lihat nih, di sini ada advanced option dan power-nya ini 2 nih, sesuai default 2 ya. Power 2 kita okein, terus kita save. Di sini reading limas, terus kita buat file sendiri, limas IDW power 2, dan seperti apa hasilnya, ini. Nah, kita save dulu deh, hilang. Oke, kita lihat ya pakai 3D surface. Nah, ini untuk hasil interpolasi limas menggunakan inverse distance weighted dengan power-nya itu 2. Aduh, bentar. Coba kita pakai
Grid lagi, kita pakai IDW tapi kita naikin power-nya menjadi, 6 deh. Kita save. Ini hasilnya, kita bandingin sama metode TIN atau Triangulated Irregular Network, itu kalian pernah belajar kan ya? TIN itu juga termasuk ke dalam metode interpolasi gitu. Ini TIN. Di sini nggak ada parameter power kan? Oke, berarti TIN kita save dulu. Nah, di sini jadi 5 beneran kan? Ini, adalah 3 hasil interpolasi dengan, metode interpolasi yang berbeda. Nah, untuk yang ini, itu kalian bisa lihat ya, yang paling bawah yang membentuk limas dengan sempurna, itu kalian, bisa menggunakan metode Triangulated Irregular Network atau TIN. Nah, TIN ini berarti cocok untuk merepresentasikan model dari suatu bangunan yang, apa ya, yang simetris gitu. Kayak mungkin kalau ini surface ya, lebih ke ada bangunannya. Kalau kalian mencoba untuk menginterpolasi suatu objek yang simetris, itu baiknya menggunakan tin. Tapi kalau misalkan ini, kalian suatu objek yang, simetris kayak limas, kan aslinya tuh limas tuh bentuknya kayak gini kan, tapi kalian coba untuk menginterpolasinya menggunakan, IDW, itu hasilnya makanya akan menjadi kayak gini nih. Jadi dia itu kayak, continue gitu ya kan, continue di sini dia itu, hasilnya itu jadi kayak dibelokkan. Jadi, harusnya titiknya di sini, di 50 ketinggiannya, tapi sama si IDW itu, kalian belokkan, karena misal power-nya cuman 2. Tapi di sini, untuk yang power-nya 6, ini kalian apa ya, lebih akurat lagi sebenarnya, cuman dia itu memberikan hasil yang lebih smooth gitu. Jadi, eee, untuk penggunaan dari interpolasi sendiri itu juga sesuai dengan apa yang ingin kalian interpolasi. Jadi nggak bisa langsung milih suatu metode interpolasi padahal datanya, yang nggak nyambung sama metode yang kalian pilih, gitu. Nah, dari sini teman-teman ada yang mau tanya terkait apa lagi? Soalnya di sini kayaknya pembahasan kita udah habis dan, lebih banyaknya terkait beberapa metode interpolasi yang lainnya itu kalian harus banyak baca dan juga cobain di ArcGIS terkait cara-caranya dan kalau oh ya, satu hacks lagi, untuk kalian yang masih bingung, apa ya, cara-caranya, kalian bisa cek di sini, ArcGIS Desktop Help, atau cara kerjanya kayak gimana, itu kalian bisa cek di sini, tulis di sini IDW misalkan, atau kriging deh. Cara kerja dari kriging itu gimana sih gitu, how kriging works, ternyata di sini tuh lengkap banget ya.
how kriging works, understanding simple kriging, understanding ordinary kriging, kriging spatial analysis kita buka. Nah, di sini kalian juga bisa oke, kalian juga bisa nih, di summary ini kalian misal pilih yang kriging spatial analysis. Learn more about how kriging works. Nah, di sini kalian bisa belajar, di sini ada rumusnya juga terkait kriging. Nih, kriging is an advanced geostatistical procedure that generates an estimated surface from a scattered set of point with set value. Nah, berarti dia scattered set point with z value. Unlike the interpolation methods in the interpolation toolset. Nah, di sini ada beberapa caranya juga atau ini ada rumusnya, the kriging formula. Jadi kalian bisa belajar gak cuman lewat jurnal-jurnal yang belum tentu ada apa ya, belum tentu ada doinya karena untuk yang kemarin itu aku nyari juga jurnal yang membahas terkait klasifikasi dari interpolasi itu ternyata salah gitu. Kayak kemarin IDW itu termasuknya itu ke dalam exact interpolation di dalam suatu jurnal tersebut. Tapi, aku nemu juga buku yang lebih bisa dipertanggungjawabkan, ternyata dia itu masuknya inexact tapi dia bisa dipaksakan ke exact dengan mengotak-atik, apa ya, parameter power-nya kayak gitu. Ini kriging, terus kalian mau apa lagi? Spline misalkan, how spline works. Di sini kalian juga bisa belajar, learn more about how spline works nih. Spline type-nya ada regularized spline type, tension spline type. Di sini dan, hex di sini juga ini bisa jadi misal kalau UAS kalian berbentuk project, di sini juga kalian bisa jadiin ini sebagai pembahasan, guys. Tinggal diartiin aja ke Indonesia gampang, gitu. Terus misal dibutuhin rumusnya, ya udah copy paste gitu. Tapi ya sambil harus kalian pahamin juga, jangan kayak cuman asal kopas, nanti taunya itu bukan membahas terkait spline, malah terkait apa gitu ya. Jadi dibaca di sini gitu. Ini bisa buat pembahasan kalau misalkan UAS kalian project dan apa ya, harus menjelaskan lah kayak apa, kayak UAS tahun kemarin gitu. Oke, dari aku kayaknya, segitu. Dan dari teman-teman ada yang mau tanya dulu? Ada yang masih bingung? Ada yang mau tanya? Silahkan. Gimana gimana? Kok pada diem-diem? Hmm. Oke, kalau nggak ada yang nanya, eee, kita tutup aja, tapi sebelumnya ini, kalian harus on cam dulu ya, soalnya mau ada dokumentasi dari ayo semuanya pada on cam dulu. Halo teman-teman. Oke, Nala, sebelumnya aku nggak bisa on cam, mohon maaf karena kameranya nggak bisa nyala, bener-bener nggak connect gitu ya. Jadi aku cukup melihat kalian aja dari sini. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Oke, silahkan dipandu, Nala. Oke, ini aku langsung screenshot aja. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Oke, terima kasih, Mbak. Oke deh, terima kasih juga semua teman-teman, semoga UAS MTD-nya lancar besok dan, semoga apa yang aku apa ya, apa yang aku jelasin walaupun tadi agak loncat-loncat itu ada yang keluar
minimal lah ya 1 atau 2 gitu. Yang penting kalian harus banyak baca terkait interpolasi karena emang sebenarnya ini adalah hafalan dan juga bacaan, jadi kalian, coba untuk baca-baca lagi ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Mbak. Oke.